Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya alhamdulillah malam ini kita masih bisa hadir untuk sama-sama kita talabul ilmi. Salat dan salam semoga selalu tercurah dengan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dua hari yang lalu ini ada nasihat buat kita agar kita tidak mudah untuk menunda setiap aktivitas, terutama dalam hal ibadah. Hari Minggu saya berangkat ke Bandung sama Kiai Burhan. Beliau minta bareng dengan saya, lalu saya jemput ke Gunung Putri, lalu kembali juga saya antar. Yang terjadi apa? Ternyata tidak ada tanda-tanda beliau sakit. Jam 11 beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tanda sakit, sehat. Jadi jam 11 malam saya ditelepon oleh menantunya, sekretaris MI Kabupaten, yaitu hanya, kalau kata istrinya itu apa? Setengah 11 dia berbaring, tiba-tiba jam 11 hanya 2 kali, gitu langsung selesai. Ini mungkin tanda husnul khatimah. Nasihatnya apa buat kita? Jadi kita jangan menunda. Setiap ada kewajiban itu jangan pakai kalimat nanti. Kenapa? Karena contohnya ketika kita mendengar azan saja, di situ Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kemampuan bisa mendengar. Ini jarang disyukuri. Bahkan barangkali kita anggap biasa-biasa saja. Padahal pada saat itu jelas Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada kita kemampuan, kita bisa mendengar. Hanya pada saat itu kira-kira bisa nggak kita memenuhi panggilan itu? Nah ini mudah-mudahan kita tidak menunda. Itu nasihat yang luar biasa. Nah pada malam ini kita melanjutkan apa yang kita sampaikan minggu yang lalu. Ini tentu bicara berkaitan dengan ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena amalan yang baik kalau tidak didasari dengan keikhlasan ya sia-sia saja.
Karena itulah amal-amal yang berkaitan dengan akhirat yang minggu lalu pernah saya katakan diibaratkan barang dagangan yang kurang laku. Ya, tapi satu saat nanti dia sangat mahal, bahkan 1 detik pun, 1 menit pun manusia ingin kembali tidak diberi kesempatan lagi. Tapi sekarang dianggapnya biasa aja. Nah ini, kalau ada hal-hal seperti itu dalam diri kita, tentu harus kita jauhkan. Nah ini harus benar-benar kita jauhkan. Jadi harus benar ikhlas. Lalu bagaimana kalau misalnya kita punya kesempatan beramal, tapi didasari dengan tidak keikhlasan? Ini satu hadis yang dijelaskan, yaitu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala yu'maru bi unasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Jadi ada satu golongan manusia yang diperintahkan untuk ke surga. Wa idadanu minha, nah setelah dia mendekati surga itu, ya, wasan sapuro ihataha, dan sudah mencium bau surga itu, wa nadzaru ila musuriha, dan dia melihat istana-istana bangunan yang ada di surga itu. Jadi datang ke tempat itu udah dekat melihat semuanya, istilahnya apa yang dijanjikan Allah gitu, ila ma adallahu li ahliha, yang dijanjikan benar-benar oleh Allah buat para penghuninya. Apa yang terjadi setelah melihat itu? Kata Allah, balik lagi. Nah ini nih, ini orang-orang yang gambaran tidak ikhlas nih. Nanti suruh pergi, udah melihat, balik. Ya akhirnya apa? Dia diperintahkan untuk kembali lagi. Nuduin an asyribuhum anha. Jadi ada seruan, dipanggil dia untuk berbalik, artinya untuk kembali. Kenapa? La nasiba lahu biha, karena tidak punya bagian. Nah ini, karena dia tidak punya bagian. Akhirnya apa? Lalu mereka kembali bihasratin wa nadamah, dengan penuh kecewaan dan penyesalan. Kalau menyesal hari itu nggak ada gunanya. Makanya kalau menyesal jangan nungguin nanti. Kalau menyesal sekarang aja begitu. Kenapa? Marujal awalun wal akhirun, karena belum pernah ada orang yang semacam itu dari awal sampai dan pernah ada itu. Ya, hanya dia saja. Akhirnya Bapak yaquluna ya rabbana law adkhaltana nar qabla an urina ma ra'aitana min thawabin ma adahu li awliyaika Tuhan. Seandainya, kata dia, engkau langsung masukkan kami ke neraka, tidak disuruh melihat dulu gitu. Coba nih, kan dia disuruh melihat dulu tapi nggak dikasih gitu. Seandainya engkau masukkan kami ke dalam neraka langsung tanpa harus melihat itu, dia bilang begitulah kasarnya. Seperti apa yang disiapkan buat orang-orang yang kau janjikan, yaitu kekasih-kekasihmu. Apa jawab Allah? Wa yaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalika. Ya aku mau seperti itu buat kamu. Kenapa? Nah ini yang suka beramal pamer-pamer. Ya, dzalika kuntum idza khalautum baradtumuni bil adain. Kamu kalau sunyi-sunyian, kamu sendiri-sendiri, nggak ada teman, kamu sangat berani melakukan dosa-dosa. Kita kan rata-rata kadang beramal aja semangat kalau ada orang banyak, ya. Ini kalau ditanya nih, kira-kira kalau kita sholat di rumah sama sholat di masjid, dirinya sama apa dan berbeda? Bagi Quran misalnya nih, ya kan? Di rumah kita sholat sunat gitu, sama sholatnya di masjid, kira-kira dirinya lama sama apa enggak? Cepat di rumah. Nah ketika kita berdiri apa tanya? Kenapa? Apa karena ada pengen dinilai orang? Karena yang tahu pada saat itu adalah itu. Kalau itu yang terjadi, apa yang di dalam Al-Quran disebutkan itu? Allah akan hadapi amal-amal manusia itu, lalu amal itu akan dijadikan debu-debu yang berterbangan. Artinya apa? Sia-sia saja. Kenapa? Kata Allah, ya, kamu katanya ketika kamu seorang diri, kamu ada siapa, kamu begitu berani untuk melakukan dosa-dosa itu. Ya. Wa idza laqitumun nas laqitum mukhbitin. Kalau ketemu orang sangat luar biasa. Ya kayaknya sopan begitu kalau ketemu orang itu. Kalau ketemu
kelihatannya orang soleh itu, tapi penampilannya. Nah, makanya ada peribahasa itu, penampilan itu gak menjamin keaslian. Makanya Allah tidak melihat penampilan. Kalau Allah melihat penampilan, yang rugi siapa kira-kira? Nah, yang tua-tua. Dia mau gaya-gaya gimana ya Pak? Ya kalau seandainya yang lihat penampilan yang paling rugi siapa coba? Ya, Allah melihat hati itu. Kamu kalau seorang diri itu kamu benar-benar katanya apa? Kamu dengan penuh penghormatan, begitu. Mutawaddiin, tarawun nas bi amalikum. Jadi kamu beramal tuh hanya ingin diperlihatkan saja. Itu jadi kalau diri di situ lama, rukunya juga luar biasa, sujudnya pas di rumah fisik begitu misalnya. Kalau sampai itu terjadi, tanya kenapa? Ya, itu kalau sampai terjadi sama kita, tanya kenapa? Jangan-jangan kita sholat juga tidak lillahi ta'ala pada saat itu, ya. Jangan-jangan kita dinilai oleh manusia, rugi kalau yang kita lakukan hanya minta dinilai manusia. Jadi kamu beramal, kau perlihatkan bila tamatan tahu yang alaihi qulubukum, beda dengan hatimu. Jadi antara praktek dengan hati beda sekali. Penampilan kayak ikhlas tapi di dalamnya tidak ikhlas. Kenapa? Ria. Dia pamer, pengen dinilai oleh manusia. Padahal manusia nggak hebat kan gitu. Ya ini luar biasa nih. Kalau itu terjadi, rusaklah. Wahidtumun nasa walam ta'budi gitu. Kamu itu menganggap hebat sesama manusia, tapi tidak kepada aku. Ya kan luar biasa nih kalau ketemu pemimpinku, luar biasa ya. Udah hormatnya pakai sujud-sujud gitu. Tapi Allah yang memberikan kehidupan. Ya kan? Coba kalau nih misalnya ketemu besar lah, begitu hormatnya luar biasa. Tapi Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan segalanya. Jangan biasa-biasa saja. Ya kan? Coba kalau misalnya lagi duduk juga bersih dari pada bangun semua ya. Iya. Padahal disuruh bangun juga bangun ya. Kalau kita gini dia akan lumpuh gitu. Kenapa panggilan Allah setiap waktu dia gak pernah mau ruku ya? Begitu menganggap hebat sama manusia, tapi tidak kepada aku. Badal tumun nas walam taduruni gitu. Maksudnya apa yaitu? Kamu menganggap atau mengagungkan sama manusia, tapi tidak mengagungkan aku. Wah, dia agung-agungkan, salah juga dia nggak benar gitu kan. Luar biasa. Tapi tidak kepada aku. Lupa itu, ya kan, kepada Allah. Padahal Allah yang memberikan segalanya. Taraktum linnas walam tatruku ilayya. Jadi kamu tinggalkan itu karena takut sama manusia, bukan takut kepada aku. Akhirnya ujung-ujungnya bajunya orang juga ya kan. Nggak melakukan karena yang jagain, nggak ada yang jagain, lakuin ya kan. Orang aja. Coba kalau takutnya sama Allah, nggak akan terjadi. Makanya pernah saya bilang kan, berapa bulan yang lalu itu, boleh berbuat maksiat kalau nggak ada manusia. Ya Pak. Ya boleh berbuat maksiat kalau nggak ada manusia. Ya, kalau di sini ada nih, jangan. Pulang ke rumah masih ada nggak? Kalau masih ada, masuk kamar. Ada nggak kira-kira? Kalau udah seorang diri ngaca, berubah atau belum? Kalau udah berubah nggak manusia, monggo gitu kan. Nah orang yang takut sama Allah kenapa tidak akan melakukan? Karena dia sadar Allah itu hadir. Kalau menyaksikan, maka kan dia katakan sehebat apapun manusia mudah ditipu. Bagaimana menipu Allah? Nah kalau itu yang terbangun dalam jiwa kita, insya Allah lurus. Dan kalau pun beramal hanya kepada Allah saja, tidak kepada manusia. Akhirnya apa kata dalam lanjutan hadis itu? Fal yawma udhikukumul alim. Sekarang aku siksa kamu dengan siksaan yang pedih. Ma haramtukum, serta aku haramkan. Artinya apa di sini? Allah tidak memberikan kepadanya tawabi, yaitu balasan pahala dari Allah.
Jadi amalan yang begitu banyak tapi tidak dibalas oleh Allah. Kenapa tidak dibalas oleh Allah? Karena dia beramal tidak lillah. Di beramal hanya minta dinilai manusia. Padahal kelihatannya sih luar biasa ya kan. Wah kayak ikhlas banget gitu. Padahal tidak, makanya ikhlas itu mudah ngomong, prakteknya kadang-kadang yang sulit. Nah ketika Rasulullah SAW Ibni Abbas radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala lama khalaqallahu ta'ala jannata adnin. Nah ketika Allah selesai menciptakan jannatu adnin, khalaqa fiha, lalu Allah ciptakan di dalamnya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Di situ pula Allah ciptakan sesuatu yang apa katanya, yang tidak bisa pernah didengar oleh ini dan tidak pernah bisa dilihat oleh mata dan tidak terlintas di hati. Makanya sulit menceritakan surga itu, ya kan? Kenapa? Karena sesuatu yang disebutkan itu pasti kecil. Ya, sesuatu kecil. Kalaupun kita baca hadis itu, bangunan surga itu satu batang emas, satu batang terus begitu, kan luar biasa itu. Tapi masih ada yang lebih istimewa lagi di dalamnya. Nah ini diciptakan mal ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi basar, enggak pernah terlintas di hati manusia, berarti kita tidak tahu. Nah selesai itu apa? Subhanallah. Lalu Allah berkata kepada surga itu, takallami, bicara. Jadi selesai diciptakan suruh ngomong, akhirnya dia bicara. Faqala, lalu dia bilang, surga itu qad aflahal mu'minun. Nah ini qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Nah orang mukmin yang bagaimana? Ada daftar mukmin tuh. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang beruntung tuh yang khusyuk sholatnya. Kita khusyuk kan tadi. Ya. Ya. 3 kali itu qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Summa qala, lalu diteruskan apa? Ini haramun, aku ini haram. Kata jannatu adnin itu haram ditempati. Siapa yang diharamkan untuk masuk ke dalamnya? 1, ala kulli bahirin. Jadi orang-orang yang gak bager. Ya, kalau bahir kan gak bager berarti. Nah, pelit gitu gak boleh masuk. Ya, kalau pelit itu. Yang kedua, wa munafikin, orang-orang munafik. Nah, alhamdulillah mukmin semua ya kan. Yang enggak kan orang munafik. Cuma kalau dilihat tanda-tandanya ada berpenampilan mukmin tapi kelakuan mirip. Melihatnya di mana? Ayatul munafik talasul. Idza hadatsa kadzaba. Jadi kalau ngomong bohong. Banyak enggak sekarang orang munafik ini? Enggak, kalau kita nanya banyak nggak sekarang kira-kira orang munafik ini? Mudah-mudahan kita nggak masuk kelompoknya ya. Iya, kalau dia mau bohong kita dukung bohongnya, sama-sama kita. Iya kan? Ini orang bohong nih kita dukung, sama nggak? Sama. Kenapa? Allah udah kasih modal akal yang bisa membandingkan mana benar dan salah, kita ngikut. Salahnya kita dukung aja terus. Sama. Lalu tempatnya di mana? Surat An-Nisa. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Nerakanya aja paling bawah. Orang-orang munafik. Alhamdulillah kita orang mukmin ya kan. Cuman kalau lagi ngebohong mirip. Iya, kalau lagi ngebohong, kalau ngomong enggak. Wa idza wa'ada ahla, kalau janji pasti dia enggak benar loh. Ya. Kalau enggak ntar besok dah. Pegel urusan nama yang begitu. Besok. Pasti ya ada janji, tapi kadang-kadang bener tuh. Kayak misalnya pada saat tamu calon dewan itu ngumpulin ibu-ibu, lalu dia ngomong, ibu-ibu nanti kalau saya kepilih sekolah gratis. Benar tuh. Kenapa? Karena ibu-ibunya nggak sekolah. Ya, bener kalau begitu. Karena ibu-ibunya nggak sekolah.
kayaknya jadi itu luar biasa, dia nggak enteng ya, padahal nanti diminta pertanggungjawaban. Ya, apa nggak berat itu? Boleh sekarang dia lupa, di samping kanan kita ada yang nulis. Bagaimana tuh pembagian raport itu? Buku-buku amal catatan. Kalau saya baca sudah bagian ketemu, ya kan? Kalau kita ngomong kita nggak bisa pada saat itu. Nah yang ketiga pemurahin, orang-orang yang suka riya, pamer. Ya, jadi kalau beramal itu hanya pengen dinilai oleh manusia. Warwiya Nabi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala lil murai arba alamatin. Kalau pengen lihat orang riya itu tandanya ada 4. Ini orang riya ini yang bagaimana kata Ali, ada cirinya 4. Idza kana wahdahu, dia yakfur idza kana wahdahu. Malas kalau sendirian. Ya, kalau nggak ada orang malas ya. Itu orang-orang riya. Wa yasidu idza kana mana semangat kalau bareng-bareng, kalau banyak orang. Apalagi kalau sampai dibilang, "Oh, hebat kamu." Wah, udah bersih masjidnya kalian sendirian. Ya, kan udah ngomong begitu. Kalau nggak ada yang ngomong, waduh. Ya, itu kalau dipuji luar biasa, wa yazidu bil amal idza nalih. Bahkan bernama semangatnya kalau dapat pujian. Wa yadku idza dabbi, tapi kalau ada yang nyala gitu, udah kerjaan sahabat sih jelek, berhenti udah pulang. Iya, tapi kalau siapa nih? Wah, udah, jangan udah biasa begitu Pak. Pengen saya lagi bersih-bersih, bersih kan nih, kita mau ikut bersih, jangan gak usah, biar aja begitu. Pas bilang, ih jelek amat, balik lah. Nah itu loh ciri-cirinya orang yang suka pamer, suka riya. Ya. Kemudian yang berikutnya, warwi an Saki bin Ibrahim ad-Dail annahu qala hisnul amal thalathat asya. Benteng amal itu ada 3. Nah ini yang harus dibenteng ini. Awal wa ayyaru anal amal minallah. Nih kita bisa kemari, kita bisa beramal nih, ingat karena dari Allah. Kalau Allah gak beri kekuatan gak akan bisa. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu, ini kita bisa nih karena Allah. Kalau kekuatannya diambil, ya cuma ngomong doang. Nah kalau orang sadar seperti itu, insya Allah sombongnya hilang, akunya hilang. Tapi kalau dia nggak menyadari ini, banyak akunya. Kalau nggak aku, ya kan Pak? Sekarang dengan aku nggak. Kami itu udah hilang aja, aku aja. Ujung-ujung apa? Lupa dia siapa aku. Ya. Tapi kalau dia menyadari, oh itu minallah, saya bisa begini karena Allah, insya Allah nggak ada tuh yang namanya kesombongan. Ini harus kita pahami. Kita bisa nih karena Allah. Kalau Allah ambil dari kita nggak bisa apa-apa. Ya, itu bentengnya itu. Kenapa harus minallah? Lihat suruh dia untuk menghilangkan, menghancurkan rasa heran akan diri sendiri, yaitu keakuannya supaya hilang. Watani ayuridu biridallah. Yang kedua, kalau mau beramal, tanamkan dalam diri ini apa yang kita inginkan, keriduan Allah. Ya, kalau udah mencari ridho Allah, aman. Tapi kalau misalnya itu nggak terbangun, khawatir nanti cara nyari. Ya, karena satu tuh kalau udah diridoin loh Pak, gak usah minta kalau udah diridoin. Kalau kita datang ke rumah seorang, tuan rumahnya udah ridho, masuk pintu mana aja boleh gak? Jadi kita nih datang ke rumah seorang, orangnya ridho banget gitu, mau lewat belakang boleh, mau lewat depan juga. Kalau dia nggak ridho, nah carilah ridho Allah. Kalau hidup ini yang kita cari keriduan Allah, insya Allah rumah tangga juga aman. Malah ada berantem. Suami istri damai nggak? Damai. Dia mau berantem nggak jadi, kenapa? Di mana ada berantem diridhoin Allah? Nggak jadi berantemnya. Ngambek diridhoin Allah nggak jadi, ya kan Pak? Tapi suka ngambek kan?
suka lupa nyari tujuan hidupnya untuk apa, ya kan? Itu buat dari iman. Nah, mencari ridho Allah ini liyaksubi al-hawa, untuk menghilangkan apa? Dorongan nafsu. Kenapa? Inna nafsa lamaratun besok, karena nafsu itu kadang menyeret kita untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi ketika orang mencari Allah hilang. Nah itu, kalau enggak ya nafsu yang luar biasa nanti. Wataris ayat dari sawabal amal min Allah, yang kita cari adalah pahala balasan dari Allah, yaitu kita cari pahala amal kita adalah min Allah. Supaya apa? Supaya nggak riya. Karena kalau nggak gitu nanti jadi riya dulu. Wa bihadil asya tukhlisul a'mal. Dengan dasar tiga ini insya Allah dia akan ikhlas dalam beramal. Kenapa? Karena mencari ridha Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah. Bisa begini juga karena Allah. Ujung-ujungnya dia ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas mau dinilai orang mau nggak biasa-biasa saja. Coba udah ikhlas. Kali kalau orang ngomongnya ikhlas tapi nggak ada yang muji, nggak ada yang nilai, ngambek, berarti belum ikhlas. Kalau udah ikhlas masa bodoh, orang mau bilang apa terserah. Orang dia karena Allah begitu. Jadi kita harus mencari betul bahwa kita bisa tuh karena Allah yang memberikan kemampuan. Kalau nggak beri kemampuan, repot lah. Wa qala ba'du kama yahtajul amal ila arba'ati asya. Amal itu memerlukan 4 hal yang 4 hal diperlukan. Untuk apa? Untuk baiknya amal itu. Yang pertama yang diperlukan adalah al-ilmu qabla bidayati. Jadi sebelum memulai satu pekerjaan itu harus tahu ilmunya dulu. Makanya wahyu pertama itu bukan perintah sholat kan? Coba ya, wahyu pertama turun dong, Iqra, ilmu dulu. Nah, kenapa? Karena beramal tanpa didasari ilmu lebih banyak salahnya daripada benar. Akhirnya apa? Karena dia tidak tahu ilmunya, wah dikit-dikit ribut mulu. Yang tahu ilmunya kalau benar dikit juga biasa-biasa saja. Ya. Dan membuat hati itu tenang kalau kita melaksanakan berdasarkan ilmu. Kayak orang berhaji tuh, dia diajari bagaimana cara tawaf, sa'i, nanti wuku dan sebagainya. Dia tahu semuanya. Setelah melakukan tenang itu. Tapi kalau nggak tahu cuma ikut-ikutan, selesai dia melaksanakan dia nanya, bener nggak ya begini? Nggak benar. Nah itu makanya ilmunya harus ada dulu. Dengan biasa kalau udah dengan dasarnya ilmu, insya Allah hasilnya bagus. Ya, jangan kan sholat ya, masak aja kalau ilmunya hasilnya enak nggak? Iya enak lah. Cuman ada tuh yang nggak pakai ilmu masak bisa tuh, masak ayam. Iya, nggak pakai ilmu juga jadi masak ayam. Iya. Itu dasar ilmu. Ya. Kenapa liana aman la yasluh ila bil ilmi? Amal itu nggak bagus. Dan baik tanpa ilmu. Jadi ketika kita berdiri begini kenapa? Ketika kita ruku kenapa gitu? Yang kita angkat tangan aja kadang kita nggak menyadari bahwa kita sudah dilatih oleh Allah setiap saat, sudah diajarin bagaimana cara akan berpisah dengan dunia itu. Ya kan? Kan di luar sholat seakan begini menggenggam dunia itu. Tapi kata Allah, genggamanmu tidak akan lama. Makanya setiap hari dilatih, Pak. Berapa kali? 5 kali. Pagi, kayaknya pandang nggak boleh lepas. Lepas aja. Lepas gak? Nggak kaget nggak kalau waktunya habis. Berpisah dengan dunia. Iya, karena satu saat pasti akan dipisahkan dengan apa yang kita cintai. Makanya kecintaan kepada Allah jangan kalah. Atau jangan dikalahkan dengan cinta kepada dunia. Kenapa? Ujungnya juga ditinggalin. Orang yang kaya banget aja mati nggak jauh dari 500.000. Udah kaya banget tuh, semua punya. Pas mati bawanya berapa? 500.000. Yang kepake tuh dan kapal 13 meter. Kalau gemuk, kalau nggak gemuk gampang kayaknya nggak sampai segitu ya kan? Iya, terus sabun, apa lagi tuh? Apa sih kan nggak banyak apa? Ya saya nanya tuh sama Bu RT yang suka ngurusin itu,
berapa Bu RT? Ya 500-an dikit, ya begitu, dikit banget ya. 30 juta dia punya, masih sisanya, gedean sisanya nggak? Itu akan kita tinggal, dilatih setiap sholat. Salamun ala dunia, kamu akan berpisah dengan dunia. Makanya jangan sampai salah tujuan ini. Makanya tujuan hidup kita bukan dunia, tujuan hidupnya adalah akhirat. Dunianya jembatan saja. Tapi banyak orang menjadikan dunia segalanya. Akhirnya sholat lewat semuanya. Ya, baca Quran gak mau, ini gak mau, pas mati pesen Fatihah deh. Ya, emang spesial orang mati apa? Jangan salah gitu kan. Jangan sampai salah kita begitulah. Nah kemudian yang keduanya, an-niyah. Nah pada saat mulainya itu niat. Nah niat ini banyak perbedaan, ya kan? Tapi kalau ditanya di mana niat, sepakat dari ujung sana sampai ujung sana sama di hati, ya kan? Makanya jangan suka ribut tuh kalau ada yang baca usoli sama nggak usoli itu, ya kan? Ada yang baca, ada yang nggak baca, ya kan? Ada yang ribut ya? Ada, mau kemen ponis-ponisan lagi, nggak usah ponis-ponisan. Kalau yang memang sudah cukup dengan niatnya saja tanpa baca, yakinnya begitu, ya udah lakukan. Kalau memang dia dari awal sudah belajar seperti itu dengan baca, mangga-mangga saja. Oh kalau diprotes, nggak ada sholat baca Quran, belum sholat, emang udah sholat belum baca usul? Belum. Orang nyanyi aja boleh ngadep ke kiblat. Coba bapak praktik, ngadep kiblat bapak nyanyi boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar. Nah nggak boleh tuh, karena udah Allahu Akbar. Emang sholat mulainya kapan? Allah nih takbir, Allahu Akbar, ya kan? Usul udah takbir belum? Makanya nggak usah diributin lah, biarin aja. Ya. Ini kita kadang gara-gara ini hanya umat Islam pecah, ya, nggak kuat. Itu yang udah yakin seperti itu, monggo. Ya karena dia rajin baca fikih sunnah, nggak ada halangan yang begitu. Tidak ada bacaan, hanya amalan hati, ya sudah. Ada yang bacaan karena diajarkan begini lebih meyakinkan lagi niatnya, maka dia yakini, maka dia baca, monggo begitu. Nggak usah ribut, ya. Kalau diributin juga salah kenapa sholatnya belum, ya. Tapi ketimbang usuli terus ya kan. Tanya dulu, kalau salasa berapa, arba berapa, jangan sampai nanti juhur aja salasa rakaat begini. Ya kan, tanya dulu itu, ya kan. Dunia di anal amal la yasuila biniyah kama qala Nabi SAW innamal amalu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa fassaum wa shalah wal had wa zakat wa sa'iru la yasuila binniyah. Puasa, sholat, semua ditentukan oleh niatnya, termasuk di situ al-had. Bahkan haji dalam Al-Quran ditegaskan banget sampai 2 ayat itu dua-duanya lillah. Ini kita kalau Ramadan itu kan habis taraweh itu pada baca nawaitu sama badina dari pardisari Ramadan hadis anak pilih lillah. Tapi kalau haji 2 ayat beda sekali tekanannya loh. Kenapa nih ibadah yang berbeda? Kenapa? Amalan yang sangat berat secara fisik, betul kan? Pengorbanan waktu ya, pengorbanan harta ya, ya kan? Kemarin orang haji berapa hari? Kalau sholat mah berapa menit selesai deh. Pergi haji perlu waktu lama ya kan? Pengorbanan waktunya iya, pengorbanan duitnya iya juga. Nah, ini harus benar-benar jangan sampai salah. Manya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada tekanan lillah, khawatir nggak kuat, ya. Kenapa kita kadang-kadang suka ada rasa wahnya gitu, harus dikuat, ya. Bayangin sekabupaten Bogor cuma aku yang siap tahun pergi haji, mana mungkin orang bisa galuh, ya kan? Jangan sampai begitu maksudnya, ya kan? Inilah niat harus diperbaiki, harus selalu karena wasaris asobru. Sabar itu di tengah namanya tuh.
ilmu, niat, sabar. Kenapa dia diterima gitu? Karena kalau pelaksanaan tanpa kesabaran tidak mungkin punya hasil yang baik. Ya. Nah, pada saat pelaksanaan, misalnya kalau orang ibadah haji dalam kondisi yang panas, dia harus misalnya dia harus benar-benar sabar. Ya, pesawat misalnya bagaimana, ya kan, transit apa enggak, itu bagaimana tempatnya antara masjid sama rumah, sama hotel jauh apa enggak. Kan kalau yang reguler kan ternyata jauh ya kan. Dia yang reguler itu. Ini kalau nggak sabar, mau terus nggak dia ke masjid? Aduh capek sholat di rumah di kamar aja. Bisa begitu, iya kan? Tapi kalau dia sabar, bagaimana tak semangat? Makanya kenapa orang mau ibadah itu harus membawa sabar yang banyak, bukan sabar di Indonesia. Apa dipandang? Kan kalau kita mau sabarnya cuma 3, yang 1, 2, 3 mana kan? Sekali sabar, 2 kali sabar, 3 habis kan? Nah, pada saat ibadah nggak pakai begituan. Yang ada apa? Wasbiru, ketawa, bersabarlah. Nggak ada kalimat marotain, rasa marah, nggak ada. Ada nggak? Misalnya wasbiru marotain, nggak ada. Wasbiru aja udah. Apa? Kenapa diterjemahkan sekali aku sabar, 2 kali aku sabar, 3 kali? Itu dalil orang ngambek. Jadi kalau teman udah ngomong begitu, pas yang ketiga bapak langsung ngomong, belum ngambek ya? Begitu mestinya. Kan bahasanya sekali gua sabar, 2 kali sabar, ngambek ya? Gitu aja langsung. Nggak ada terus gitu. Nggak ada, harus sabar. 3 harus sabar. Yasmiru biha hatta yu'addiha. Sampai dia melaksanakan benar-benar dengan baik, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Nah, kemudian yang keempatnya baru ikhlas tuh. Yang terakhirnya ikhlas, kita kadang ikhlas yang pertama. Ingat awal ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar, yang keempat terakhir baru ikhlas. Jangan belum amalan udah ikhlas. Ya, ia belum melaksanakan amal udah ikhlas, kan aneh ya kan? Ntar selesai baru ikhlas, supaya jangan jadi pamer orang kita. Ya. Ini mah ada ikhlas, semua orang tahu ikhlas. Pernah nggak dengar bapak ada orang ikhlas? Dia melakukan amalan, semua orang pada tahu dia ikhlas. Dari mana taunya? Dicerita, saya ketemu orang, kamu ikhlas. Ayo aja setiap orang lewat dikasih tahu ikhlas. Benar ikhlas nggak kalau gitu? Ya, ya pakai hamba Allah, alamat lengkap, nomor HP juga ada. Benar nggak sih hamba Allah gitu? Ya. Kan ada hamba Allah, terus ditulis di bawahnya nomor KTP, nomor HP kan. Akhirnya di WA, oh dia hamba Allah, kirain siapa? Ya udah, itu saja berbisnis dengan Allah, nggak perlu gitu. Jadi yang terakhir itu benar-benar harus ikhlas. Kenapa? Karena amal tidak akan diterima bighairi ikhlasin, tanpa didasari keikhlasan. Fa idza amilta bil ikhlas, kalau kita beramal dengan penuh keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita. Nah, bahkan ada satu riwayat dari Haram bin Hayyan anau qala ma'bal 'abdin biqalbi. Jadi orang yang menghadapkan diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, illa aqbalallahu ta'ala bi qulubi ahli iman ilaihi, maka Allah pun akan menghadapkan hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita benar-benar menghadapkan hati kita sepenuhnya kepada Allah, insya Allah akan hadapkan tuh hati orang-orang beriman. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak orang yang mendukung. Bahkan Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba itu, Allah berfirman di Jibril kepada malaikat Jibril, ini uhibbu fulan, hai Jibril, aku mencintai si fulan itu, fahimhu, maka cintailah dia. Jadi kalau Allah mencintai kita tuh, Allah bilang malaikat Jibril, aku cinta, maka Jibril pun akan mencintainya. Lalu Jibril pun mengumumkan lagi kepada siapa? Di ahli sama, pada penduduk langit. Apa kata malaikat Jibril? Inna rabbakum yuhibbu fulan, sungguhnya Tuhan kalian itu mencintai si fulan.
Pak Ibu maka cintailah. Akhirnya penduduk langit pun mencintai. Makanya nanti bagaimana amalan itu akan diangkat, dibawa oleh malaikat itu. Kalau dia orang baik, disambut betul. Nah kita nggak tahu kita orang baik atau baik. Kenapa? Karena dulu pun ada pernah terjadi. Ini ada satu riwayat dari Syakib bin Ibrahim. Ada seorang datang kepadanya, dia bilang begini, ya Ibrahim, inna sesungguhnya manusia itu selalu memanggil saya, menyebut saya orang-orang soleh, yaitu saya ini orang baik. Bakai ba'alam anni solihun ambayu solihin. Lalu bagaimana caranya saya bisa tahu kalau saya baik atau tidak baik? Maka kata Ibrahim begini, kalau kamu pengen tahu kamu baik apa enggak baik, azhir sirraka inda solihin fa in radu bihi fa'lam annaka solihun. Nah sekarang kamu tampakkanlah apa yang selama ini kamu sembunyikan di hadapan orang-orang yang soleh itu. Kalau dia ridho, berarti kamu soleh. Yang biasa kalau yang kita rahasiakan itu yang baik-baik apa yang enggak? Karena tampakkan tuh di depan mereka. Kalau mereka ridho, berarti kamu orang soleh. Waduh, sementara yang kita sembunyikan ini bukan yang kebaikan. Iya kan Pak? Kalau kebaikan, wah gitu, pasti katanya begitu. Tuh sekarang kamu tampakkan yang selama ini kamu sembunyikan. Kalau mereka ridho tuh, berarti kamu orang soleh. Dari situ ketahuan sementara ini yang kita sembunyikan bukan yang baik-baik. Nah, apa yang memburuk kan? Gitu. Yang kedua, ahli dan dunia kalbakado. Nah, tawarkan di dunia kepada hatimu. Kalau hatimu menolak, kamu soleh. Taruh tuh di depan mata. Tambah 100 juta ya kan? Iya. Duduk. Enggak apa-apa. Enggak lah. Kantongin langsung enggak kan? Nah, maksudnya begini, kalau sudah dengan kehidupan dunia itu, biasanya kan orang sangat mengistimewakan. Misalnya, kita mau ke masjid nih, tiba-tiba HP bunyi. Udah dekat pintu masjid, rumah dulu sini, ambil uang 1 juta. Bapak masuk masjid dulu apa langsung ke sana dulu? Karena bisa aja tuh, kita masjid, ya. Tiba-tiba sampai depan pintu masjid, HP bunyi. Dia telepon, dia panggil kita, cepat ke rumah. Mau salat dulu apa mau langsung ke rumahnya? Aduh, mau ke sana, ya kan? Tapi kalau dia tidak terjerat dengan pikiran di dunia itu, dia berpikirnya apa? Ya nanti aku sholat dulu. Tapi dalilnya dia bilang aku nggak khusus sholat, akhirnya apa? Nanti kalau sholat mikirin duit, mikirin duit aja. Akhirnya apa? Dia itu sholat ingat duit juga, ya kan? Alasan juga ada aja tuh begitu. Nah itu kata tawarkan kepada dirimu, kepada hatimu. Yang ketiga, alimil mauta ala nafsika fa in tamna'uhu fa'lam innaka shalih. Tawarkan kematian pada dirimu. Kalau kamu suka, kamu saleh. Coba tawarin. Bisa jam sekian kamu mati, iya apa enggak? Orang doanya aja tawil murona, ya kan? Iya lah, banyak doanya tawil murona ya. Belum pernah dengar saya ada orang berdoa, ya Allah cabutlah ruku, ya Allah. Tak ada tuh ya, yang ada panjangkan umur, ya Allah itu. Lalu tawarin tuh hatimu tuh, terima gak dia? Kalau dia menerima, kamu soleh. Artinya apa? Selama ini dia benar, makanya dia tidak khawatir, dia tidak takut. Kalau dia masih takut, pertanyaan begitu kan? Kenapa kita banyak takut? Yakin nggak Pak banyak salah? Depan dulu kita lagi muda suka rajin ya Pak. Ya rajin apanya Bapak yang tahu lah. Iya. Nah pas tahun itu kan kita masih ada khawatir, cepat takut dan sebagainya. Tapi kalau dia benar-benar seperti yang ada itu dalam apa kitab Tadul Ghafilin itu, dalam bab rahmat itu, orang 500 tahun ibadah itu kalau sujud itu selalu mintanya apa? Cabut ruku ya Rob. Artinya dia benar-benar siap itu, punya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, artinya dia benar-benar ikhlas menurut dia, maka dia berani mengatakan itu. Nah kita ini kan masih belum berani, kenapa? Waduh, 24 jam aja sehari semalam. Kalau dihitung-hitung, angka
antara ketaatan kita kepada Allah dengan kurang taatnya kira-kira bagaimana? Ya kan? Ya. Coba Pak, kira-kira dalam 24 jam ini lebih banyak kita mengingat Allah atau bagaimana? Ya. Kita baca tasbih habis sholat jumlahnya berapa? Ada yang 33 ya kan, ada yang 11. Tadi Bapak baca berapa tuh? Di maghrib 11 33. Kalau di total makan waktu berapa menit? Di bawah 5 menit. Di bawah 5 menit. Kalau ngobrol, yang ngobrol ini lah kondisi begini, hanya gosip-gosip itu lebih 5 menit apa? Kurang 5 menit? 2 jam aja masih kurang ya. Coba lebih banyak mana ya? Ya wajar kalau kita masih rasa khawatir ya. Nah itu kalau dalam sehari semalam 24 jam aja. Tapi saya yakin lah kalau bapak-bapak mau bersoleh semuanya ya kan, insya Allah. Jadi nanti sekali-kali tawarkan hatimu menerima apa tidak. Nanti kalau kamu menerima, insya Allah kamu orang baik lagi. Tapi kalau masih khawatir ya udah ya. Istilahnya kita harus banyak memperbaiki diri lah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemantapan iman. Sekali lagi saya mohon doa nih buat Pak Kiai Haji Burhan. Jadi saya menjemput dia bawa ke Bandung. Waktu itu kita ada pertemuan. Jadi kita diminta datang hari Minggu. Jadi saya disuruh 4 orang, pakai cucu dari Taman Sari, pakai Badru Kamal Ciawi, sama Dr. Kiai Haji Mu. Itu apa? Masjid Jabat Puncak itu. Jadi berempat. Nah pas sudah itu ditelepon sama Kiai Haji Burhan. Dia minta pergi sama saya, akhirnya saya jemput Pak Haji Burhan dan beliau pergi berdua karena Pak Kiai Cucut tokoh Taman Sari itu tiba-tiba kakinya bengkak kami. Dia nggak berangkat. Pulang saya antar sampai jam 4 lah, masuk Gunung Putri pas sore. Jadi mungkin udah terlalu lelah, jadi malam tuh saya udah nggak pegang HP. Menantunya nelpon saya jam 11 dan bendahara umum MUI Ustaz Tahir juga nelpon saya. Pulang dari masjid subuh lihat HP. Loh ini kenapa nih dua pengurus ini kok nelpon gitu, ada apa? Pas saya telepon balik gitu, dia bilang pakai Burhan meninggal dunia. Pakai yang benar dalam hati saya kan nggak ada keluhan sakit apa nggak ada. Jadi kalau ngobrol sampai saya anterin, bahkan keluar tol tuh jangan masuk ke sana nanti macet. Udah tuh pulang aja. Dan dia gitu, saya nanti dijemput sama anak saya dan anak saya gitu. Nah ini kita doakan mudah-mudahan Khotimah, kita bacakan surat Al-Fatihah, termasuk juga jamaah kita yang masih ini yang sudah kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembali ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.